Imam Hussein melawan karena sudah tidak ada cara lain. Imam Hussein bangkit bukan untuk kesombongan, bukan untuk cari dunia, tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang mulia, kita akan berbicara insyaallah ta'ala dalam kesempatan yang baik ini tentang Asyura dalam pandangan Ahlul Bait alaihimussalam. Asyura yang dimaksud adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriyah, yaitu peristiwa yang merupakan tragedi yang telah terjadi dalam sejarah kaum muslimin. Tragedi yang menimpa cucu kesayangan Imam Hussein, cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Al-Imam Al-Husain alaihissalam, berikut keluarga dekat beliau dan sahabat-sahabat dekat beliau di padang Karbala, di mana mereka telah dibantai dengan begitu kejam, dengan begitu sadis. Tidak ada kasih sayang sedikit pun, tidak ada belas kasihan sedikit pun. Dibantai ramai-ramai, pasukan berkuda yang lengkap ada 30.000 lebih, yang mereka semua mengaku sebagai pengikut atau sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Jadi pengikut Nabi Muhammad membantai keluarga Muhammad. Ini sesuatu yang aneh tapi nyata, telah terjadi. Tidak ada ahli sejarah pun yang meragukan. Tidak ada satu ulama pun yang meragukan bahwa peristiwa ini terjadi. Dan tidak jauh dari zaman Rasulullah. Kira-kira baru 50 tahun dari masa wafatnya Rasulullah. Lalu ramai-ramai ini orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah membantai keluarga Rasulullah, membantai cucu kesayangan Rasulullah. Apa dosa dia? Apa kesalahan dia? Inilah kalau kita tarik ke belakang. Memang dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam telah terjadi konflik, telah terjadi pertempuran antara hak dan batil, telah terjadi pertempuran antara hawa nafsu duniawi dengan kebenaran, dan terus konflik ini terjadi sampai dunia ini berakhir. Dunia tidak pernah sepi dari konflik antara kebenaran dan kebatilan. Asyura, banyak orang yang tahu bahwa para pengikut Ahlul Bait tidak melewatkan begitu saja. Ketika datang bulan Muharram, mereka berkumpul, kemudian hadir di majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis pelajaran, majlis-majlis ceramah, untuk mendengarkan para ulama, para khutbah menyampaikan apa yang telah terjadi di bulan Muharram ini. Terjadi pertemuan antara puncak kebenaran dengan puncak kebatilan. Terjadi pertempuran antara puncak ketakwaan dengan puncak kefasikan. Para pengikut Ahlul Bait mengikuti anjuran dari para imam mereka untuk selalu menghidupkan peristiwa Karbala ini. Karena apa? Karena peristiwa Karbala merupakan bagikan madrasah yang lengkap. Di situ ada pelajaran bagaimana berkorban demi Islam. Di situ ada pelajaran yang begitu jelas bagaimana kesetiaan kepada pemimpin. Di situ ada pelajaran begitu gamblang, begitu terang
bagaimana tidak tertipu oleh dunia yang fana ini, bagaimana lebih mementingkan akhirat, bagaimana menganggap segala macam derita, segala macam musibah, segala macam kesulitan, kesengsaraan adalah kecil dibanding dengan ridha Allah, dibanding dengan menjalankan kewajiban terhadap Allah dan Rasulnya dan terhadap imamnya. Karbala begitu lengkap memberikan pelajaran kepada kita semua. Dari mulai kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan Imam Hussein di tempat yang sangat mulia. Dengan hadis misalnya, Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemimpin pemuda surga. Ini hadis terkenal dan banyak terdapat dalam kitab-kitab kaum muslimin seluruhnya, bukan hanya para pengikut ahli bait saja. Kemudian Rasulullah dalam hadis yang juga sangat terkenal menyebutkan, innal Husain misbahul huda wa safinatun najat. Al-Husain adalah pelita petunjuk, cahaya yang memberikan petunjuk, dan safinatun najat, perahu keselamatan. Rasul mewajibkan kepada umatnya mengikuti Al-Husain kalau ingin dapat petunjuk, dan bersama-sama Al-Husain kalau ingin selamat. Dia adalah perahu keselamatan. Ahlul Bait semuanya, para imam semuanya merupakan safinatun Nuh dalam hadis-hadis yang sangat terkenal, bahtera Nuh yang menyelamatkan umatnya dari tenggelam, dari kebinasaan. Dan Al-Husain bangkit menentang kezaliman pada waktu itu yang sudah luar biasa. Dan kita melihat sambutannya sangat mengecewakan. Sangat sedikit yang memenuhi panggilan Al-Husain. Karena apa? Karena memang banyak manusia yang tidak setia. Banyak manusia yang lupa, tertipu oleh dunia. Kebanyakan manusia ingin senang-senang saja, tidak ingin resiko, tidak ingin berkorban. Karena itu para imam mengingatkan, selalu dihidupkan peristiwa Karbala, peristiwa Ashura, supaya kalian selamat, kalian ingat pengorbanan, ingat ibadah, ingat ketakwaan, ingat kesetiakawanan, ingat ketaatan kepada pemimpin, dan lain sebagainya. Tidak heran kalau Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam pernah bertanya kepada beberapa muridnya, antara lain dengan Fudail bin Yasar, wahai Fudail, apakah kalian menghadiri majlis yang menghidupkan ajaran-ajaran kami, khususnya menghidupkan peristiwa Ashura? Fudail menjawab, ya. Imam Ja'far mengatakan, sesungguhnya aku mencintai dan menyukai majlis-majlis yang seperti itu, dan Allah merahmati bagi orang yang menghidupkan ajaran kami, kata Imam Ja'far As-Sadiq. Kemudian beliau dan juga para imam yang lain menegaskan supaya kita sedih dengan kesedihan Ahlul Bait dan bahagia dengan kebahagiaan Ahlul Bait kalau kita ingin bersama-sama mereka, ya, di tempat yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dianjurkan untuk menangis. Kenapa menangis? Karena hidupnya hati nurani kita ini mesti dengan banyak menangis, bukan dengan banyak tertawa. Banyak tertawa membuat hati jadi beku, hati jadi keras. Sedang banyak menangis karena Allah, karena ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Rasulullah, ingin dekat dengan Ahlul Bait, karena sedih melihat penderitaan orang lain, apalagi penderitaan imamnya. Ini akan menumbuhkan hati nurani kita, dan juga menumbuhkan semangat yang membara dalam jiwa kita untuk membela kebenaran, membela Islam. Bukan membela Islam dengan kekerasan misalnya, membela Islam dengan selera kita sendiri, tidak.
membela Islam dalam pedoman atau atas petunjuk dari imamnya. Imam yang hak, imam yang benar, bukan sembarang imam, bukan sembarang pemimpin. Imam Hussein melawan karena sudah tidak ada cara lain. Imam Hussein bangkit bukan untuk kesombongan, bukan untuk cari dunia, tidak. Ya. Beliau sendiri mengatakan bahwa saya keluar menentang kezaliman ini adalah untuk islah, untuk memperbaiki kondisi umat datuknya Rasulullah dan ingin mengembalikan umat ini kepada perjalanan atau jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Imam Hussein bangkit untuk menghidupkan hati nurani, untuk menunjukkan bahwa demi hidupnya Islam, demi tegaknya Islam, demi hidupnya kebenaran, semuanya jadi tidak ada artinya. Jiwa, harta, segala yang dia miliki tidak ada artinya dibanding untuk Allah, untuk Islam, untuk Rasulullah. Beliau yang mengatakan, "In lam yastaqim dinu Muhammad illa biqatli, faya suyufu khudini." Seandainya din Muhammad ini tidak tegak kecuali dengan terbunuhnya aku, maka wahai pedang-pedang, bunuhlah aku, tebaslah aku, ambillah aku. Ini Imam Hussein alaihissalam. Kita melihat dalam peristiwa Ashura bagaimana kepahlawanan orang yang sudah tua, bagaimana kepahlawanan para pemuda, bagaimana kepahlawanan kaum wanita, bagaimana kepahlawanan anak-anak kecil sekalipun. Ini semua ada dalam peristiwa Karbala, madrasah yang tidak ternilai harganya. Karena itu para pengikut Ahlul Bait, sekali lagi, atas perintah dari para imam mereka menghidupkan Ashura ini. Tidak berlalu dianggap sepi begitu saja. Karena kalau kita menganggap sepi begitu saja, mana mungkin kita akan bersama-sama Imam Hussein. Kalau tidak bersama-sama Imam Hussein, kita akan bersama-sama dengan siapa lagi? Beliau adalah pemimpin pemuda surga. Kita ingin bersama-sama beliau di surga, mesti bersama-sama dulu di dunia ini. Mesti mencintai, taat, setia kepada beliau di dunia ini. Kalau kita ingin bersama-sama beliau, di bawah kepemimpinan beliau di surga nanti, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita sering mengidolakan para syuhada, kita mengidolakan orang-orang yang telah gugur di jalan Allah, para pahlawan, ini adalah Al-Husain adalah sayyidus syuhada. Al-Husain adalah pemimpin para syuhada, dan perjuangannya memang layak untuk dikenang, dan sangat layak untuk dikenang, dan sangat tidak layak untuk dianggap sepi begitu saja. Kita melihat bagaimana orang-orang di luar Islam pun, seperti Mahatma Gandhi misalnya, pernah mengatakan bahwa saya justru belajar dari Al-Husain bagaimana tegar menghadapi kezaliman, siap berkorban. Karena itulah dia sukses. Dia sendiri mengatakan begitu. Kita kaum muslimin lebih layak lagi untuk mengikuti Al-Husain, lebih layak lagi menteladani Al-Husain dan para pahlawan, terutama yang pada waktu itu turut serta bersama-sama Imam Hussein alaihissalam. Dalam hadis-hadis Ahlul Bait sampai-sampai dikatakan bahwa kalau kamu tidak bisa menangis, berusahalah menangis dalam mengenang Al-Husain. Karena apa? Dengan kita berusaha menangis, akhirnya kemudian kita larut dalam kesedihan, kita akan menyatu dengan orang-orang kekasih Allah itu. Keharuan ini akan menumbuhkan dan menghidupkan hati nurani kita, sehingga kita cinta kepada kebenaran, cinta kepada keadilan, cinta kepada pengorbanan, dan kita memusuhi kezaliman. Kita benci dengan kemunafikan, kita benci dengan kepengecutan, kita benci dengan arogansi, dengan kesewenang-wenangan,
Kita benci dengan dunia yang menipu ini. Kita hanya cinta dunia yang baik, dunia yang menghantarkan kita kepada ridha Allah, bukan dunia yang menyimpangkan kita, yang membinasakan kita. Imam Husainlah yang mengatakan bahwa banyak orang ini Islam hanya di lisan saja. Ya, Islam hanya di lisan saja, hanya sekedar gerak-gerik lidah saja. Kalau diuji, Islam akan ditinggalkan. Peristiwa Karbala contoh yang sangat baik bagi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.